Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Cabang Anugerah Kemendung yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam program Mimbar Gemar Online pada hari Jumat 5 Agustus 2022. Kita patut mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pembacaan renungan pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 1 ayat 13 sampai 15. Amsal pasal 1 ayat 13 sampai 15 demikian bunyinya. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Ayat 15, Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis kitab Amsal ini mengidentifikasikan dirinya sebagai orang tua yang sedang memberikan wejangan hikmat kepada anaknya. Ini kita bisa lihat dari ayat 8, 10, dan 15 ketika ia menyapa pembaca dengan Hai anakku. Untuk memahami isi dari ayat 13 sampai 15, maka perlu bagi kita untuk membaca dan memahami keseluruhan perikop, yakni ayat 8 sampai 19 sebagai kesatuan yang utuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pengajaran hikmat yang disampaikan Salomo kepada kita pada pagi hari ini. Salomo membagi dua jenis sumber didikan atau pengajaran dari pembacaan renungan kita pada pagi hari ini. Sumber yang pertama yaitu orang tua atau ayah dan ibu. Itu kita bisa baca dari ayat yang ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sumber didikan yang kedua adalah dari orang berdosa. Ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Dengan tegas, Salomo mengarahkan bahwa reaksi yang harus diberikan ketika menerima didikan orang tua adalah mendengarkan dan tidak menyia-nyiakan tiap pengajaran orang tua. Bagaimana reaksi yang harus diberikan terhadap sumber didikan yang berasal dari orang jahat atau orang berdosa? Dengan tegas pula Salomo pada ayat 10 memerintahkan untuk tidak boleh menurut dan mematuhi setiap godaan dari sumber kejahatan dan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat 11 sampai dengan 14 adalah ajakan dari sumber pengajaran orang-orang yang jahat. Demikian bunyinya. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Kita menemukan alasan mengapa perlu menolak didikan dari orang berdosa. Tahanlah kakimu dari jalan mereka pada ayat yang ke-15b menunjuk soal meneladani jalan hidup orang jahat.
Dengan jelas, Amsal memerintahkan agar jalan jahat itu jangan dicontoh dan diikuti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Salomo ada dua sumber didikan, yang baik dan yang jahat. Sumber yang baik dari orang tua dan sumber yang jahat datang dari bujukan orang berdosa. Dari renungan pagi hari ini ada dua hal yang penting untuk diperhatikan dan diterapkan dalam kehidupan kita. Sumber yang pertama, sebagai orang tua, jika Salomo menunjuk bahwa sumber didikan yang baik datang dari orang tua, maka pernyataan ini justru harus menjadi evaluasi diri yang dalam bagi para orang tua. Apakah sebagai orang tua kita telah mengajarkan dengan baik dan benar dalam perkataan, dalam tingkah laku? Anak bisa menemukan teladan yang patut dicontoh untuk menjadi panutan yang baik dan benar. Dengan demikian, tugas utama sebagai orang tua adalah menjadi pengajar dan pendidik yang baik. Tugas mulia ini harus kita lakukan dengan takut akan Tuhan. Hal yang kedua, sebagai anak. Jika orang tua mengajarkan, mendidik, dan menasihati, hendaknya sebagai anak-anak yang hidup di dalam Tuhan, haruslah mendengarkan, mentaati, dan tidak menyia-nyiakan apa yang diajarkan oleh orang tua kita sebagai wakil Tuhan untuk mendidik anak-anak. Jangan menganggap orang tua kolot, jadul, dan bodoh, karena nasihatnya itu tidak sesuai dengan apa yang anak-anak inginkan atau kehendaki. Dengan jelas di dalam Amsal 1 ayat 8-9 mengatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini sungguh mengajarkan kepada kita, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak. Sebagai orang tua, Tuhan menghendaki kita menjadi sumber pendidik dan sumber pengajar yang baik dan benar bagi anak-anak kita, melalui tingkah laku, tutur kata, dan perbuatan kita. Juga sebagai anak-anak, jangan menyia-nyiakan atau jangan tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh orang tua, baik itu nasihat, baik itu teguran maupun didikan, karena pengajaran yang baik yang berasal daripada orang tua. Oleh sebab itu, baik sebagai orang tua dan anak-anak, hendaknya kita meneladani akan firman Tuhan pagi hari ini, melakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang tua dan anak-anak, harus melakukan semuanya itu di dalam takut akan Tuhan. Maka sebagai anak-anak yang selalu mendengarkan didikan orang tua dan tidak menyia-nyiakan ajaran orang tua, itu merupakan satu karangan bunga yang indah di kepala anak-anak dan suatu kalung bagi leher anak-anak. Itu merupakan suatu keindahan yang luar biasa di dalam Tuhan. Kiranya renungan pagi hari ini boleh memberkati kita semua, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak. Dan semuanya itu
kita lakukan di dalam takut akan Tuhan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan kami pengajaran pagi hari ini, untuk kami boleh menjadi orang tua maupun sebagai anak-anak, untuk belajar akan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Sebagai orang tua hendaknya kita menjadi contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak kami, untuk boleh memberikan pengajaran yang baik, yang bersumber daripada Tuhan. Dan sebagai anak-anak, supaya kami semua anak-anak boleh mendengarkan dan tidak menyia-nyiakan ajaran orang tua, nasihat, didikan, dan pengajaran, supaya sebagai anak-anak kita mau menerimanya dan melakukannya dengan baik dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami menyerahkan firman-Mu pagi hari ini, supaya kami baik sebagai orang tua maupun anak-anak mampu menghidupi firman ini di dalam kehidupan kami dan melakukannya di dalam kehidupan kami dari hari ke sehari. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua anak-anak-Mu yang mendengarkan program Gemar ini, dengan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus dalam melakukan semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami senantiasa. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan kami serahkan doa dan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang baik. Kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin.